Bu Medi, setelah akhirnya divestasi Vale rampung, PR besarnya apa nih untuk pemerintah Indonesia? Ya, masih banyak Mbak Safrina. Ya, tujuan kami kan adalah bagaimana Indonesia memiliki satu produk hasil dari hilirisasi ini ya. Kita punya produk material. ya, berarti ya. Produk ya. Okay. Nah, kita sih berharap mudah-mudahan Vale dengan bergabungnya MAN ID bisa menghasilkan satu produk yang merek Indonesia. Dan bisa mengundang beberapa investor yang membuat satu produk seperti baterai katoda, mungkin nggak sampai EV, tapi minimal sudah ada baterai katoda. Karena kalau untuk menjadikan baterai sel kan kita masih butuh lithium dan grafit dari negara lain ya. Dan yang paling penting adalah pembenahan. Ya, kita sudah benar ya untuk aturan, kita sudah berhasil over dan over sukses kalau kita bilang sampai kalau bagi saya pribadi, APNI menyatakan bahwa keberhasilan kita menjadi simalakama karena dengan overnya kapasitas produksi kita yang menurunkan harga nikel dunia. Nah, jadi menurut Anda memang karena kita over capacity, harganya itu sangat jadi benar rendah. Mbak Safrina, karena kita berdiskusi baik dengan LME, kemudian dengan International Nickel Study Group, kemudian dengan Fast Market dan beberapa lembaga internasional dunia. Baru minggu lalu juga kita diskusi bahwa posisi Indonesia yang sebenarnya kalau kita bicara secara global Mbak Sabrina ya, bahwa kebutuhan nikel dunia hanya 3,4 juta ton di tahun kemarin 2023, tapi nikel dari Indonesia mencapai sampai 5 juta ton. Artinya kita kan masih ada negara lain ya, bukan Indonesia aja ya. Tapi sudah lebih dari total demand Indonesia produksi, sehingga mau nggak mau beberapa negara lain yang notabene nikel sulfida yang high cost-nya lebih tinggi, kemudian biaya produksi lebih tinggi pasti ya drop. Karena Indonesia cukup bahagia karena kita laterite ya. Produksinya murah, gampang, dan begitu banyak fasilitas juga di Indonesia. Dan kalau kita bandingkan dengan Australia atau dengan Brasil atau beberapa negara Eropa, itu perbedaan yang signifikan Mbak Safrina untuk cost produksinya. Dan Indonesia diklaim untuk stainless steel sendiri itu cost produksi dibanding negara lain itu 60% lebih rendah. Dan itu sudah di-announce oleh beberapa perusahaan dunia bahwa karena Indonesia 60% cost-nya lebih murah, akhirnya mematikan dan menjatuhkan beberapa perusahaan-perusahaan processing plant di negara lain. Jadi benar ya, karena oversupply capacity dari nikel yang hasil dari Indonesia ini akhirnya juga menurunkan harga nikel gitu ya. Apa yang kedepannya bisa dipelajari mengenai hal ini sih Bu? Dan di satu sisi ya Bu, tadi Ibu bilang PR-nya adalah penciptaan produk. Karena kita tahu produk turunan dari nikel tuh banyak sekali. Ibu tadi bilang baterai, tapi sebenarnya juga ada hal-hal lain gitu ya Bu ya. Yang sebenarnya memang notabene-nya bahan dasarnya nikel gitu. Apa yang sampai saat ini membuat Indonesia belum serta-merta bisa membuat produk jadi gitu ya dari nikel yang berlimpah itu tadi Bu? Iya Mbak Safrina, kan dari awal saya selalu sampaikan nikel ini kan kita over success, tapi kita ini masih anak TK loh. Kita new players lah, kita masih perlu belajar ya. Dengan keberhasilan kita ini saya bisa asumsikan bahwa saat ini yang terjadi di Indonesia adalah 20 tahun yang lalu di Cina. Ya. Nah, kita ini masih kembali, kita ini masih belajar, tapi kita sudah berhasil menciptakan satu produk baik nikel pick iron, ferronikel, nickel matte, bahkan kita sudah punya MHP, nikel sulfat. Informasi aja bahwa saat ini nikel pengolahan processing plant sudah berdiri 81 pabrik dari 249 line furnace. Kemudian untuk konsumsi karena kita di raw material ya, di tahun kemarin itu terserap 193,4 juta ton biji nikel khusus domestik loh. Dan di tahun ini akan menyerap demand-nya sekitar 230 juta ton. Itu luar biasa loh. Saya cuma khawatir bahwa kembali cadangan loh. Cadangan ini takutnya berapa cukup. Tahun lagi sih Bu? Ya. Tergantung demand-nya. Berapa tahun tergantung Artinya demand-nya. kalau tapi misalnya estimasi kembali lagi, kalau pabrik-pabriknya tetap menggunakan biji nikel yang saprolate atau di atas 1,6, saya nggak berhitung di atas 5-6 tahun udah selesai. Tapi kalau kita kembali menginvite hydrometallurgy untuk membuat MHP, karena cobalt content ada di limonite ya, bukan di saprolite. Nah itu kita perbanyak, kita menciptakan satu produk hidrometallurgi yang membuat baterai, itu konsumsinya kan di bawah 1,6. Kalau 1,6 kan kita masih, 30, 40, 50 tahun lagi masih banyak kok. Jadi memang tergantung bagaimana kita bisa mengelola ini gitu. Betul, ya. input materialnya dulu gitu ya. Dan yang paling penting kan saat ini dengan keberhasilan produk downstream, saya nggak bisa sebut hilirisasi ya, downstream yang sudah terjadi, mungkin saat ini adalah pembenahan bagaimana satu lingkungan. Kembali lagi lingkungan ya, ESG lagi, karena kita masih diserang nih oleh negara Eropa dan Amerika mengenai green energy, dan bahkan saya mendengar yang seharusnya minggu lalu saya harus ke Australia, ada beberapa perusahaan Australia yang katanya ingin menggugat Indonesia terkait dirty mine
Ya, mungkin kan dari beberapa pabrik yang bukan pabrik, tambang tadi yang tutup ya, yang sudah tidak bisa Perkara berproduksi. ESG juga jadi salah satu PR gitu ya. Betul. Nah, makanya kembali saya sampaikan bahwa saatnya kita sudah mulai adakan pembenahan. Pembenahan itu bagaimana tata kelolanya, bagaimana good mining practice-nya, bagaimana ESG-nya, dan bagaimana penataan tata niaganya sehingga Indonesia betul-betul dapat sesuatu dari downstream ini. Gitu. Bukan hanya nilai investasi ya. Sangat baik elaborasi. Jadi memang we are at the very early stage of exploring this commodity gitu ya Bu ya. Prematur kalau saya bilangnya. Dan nanti tergantung bagaimana nanti kita mengelolanya. Kalau kita ingin menjaga reserve-nya ini dengan baik dan jangan sampai keburu habis reserve-nya tapi belum ada produk jadi. Produk akhirnya. Produk akhir. Oke. Sekarang ke Pak Toha. Pak Toha tanggapannya seperti apa Pak? PR besar apa yang menanti pemerintah Indonesia setelah akhirnya divestasi Vale ini rampung? Silakan Bapak. Ya, tadi Bu Medi sebenarnya sudah menjelaskan sangat komplit. Poinnya itu adalah pada bagaimana kita mengembangkan downstream industry, dan ini sebenarnya ranah dari Kementerian Perindustrian, agar produk-produk intermediate yang dihasilkan dari industri nikel itu bisa diolah lebih lanjut di Indonesia untuk bisa menaikkan nilai tambahnya secara maksimal. Saat ini seperti tadi Ibu Medi sampaikan, kita menjadi negara penghasil intermediate produk berbasis nikel terbesar di dunia. Tetapi faktanya adalah hampir dari keseluruhan produk itu, intermediate produk itu masih juga diekspor ke luar negeri untuk luar negeri lah yang negara-negara di luar negeri lah yang kemudian mengolah itu menjadi aneka produk yang mempunyai nilai strategis dan vital yang lebih tinggi. Nah, artinya kalau kita ingin melakukan transformasi ekonomi ke arah industrialisasi, maka ini kesempatan paling bagus untuk mengalihkan fokus dari kegiatan yang selama ini sudah berhasil di kegiatan hilirisasi nikel untuk beralih ke industrialisasi dengan kegiatan downstream industry itu. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka akan memberikan nilai manfaat yang jauh lebih besar karena nilai ekonomis dan nilai jual dari produk-produk industri downstream itu jauh lebih besar. Itu yang pertama. Itu PR yang menurut saya perlu untuk segera dibenahi dengan tetap seperti yang tadi juga dikatakan oleh Ibu Medi, kekurangan-kekurangan dari sisi ESG untuk kegiatan hilirisasi hingga intermediate product itu juga perlu untuk dibenahi karena itu juga salah satu isu yang saat ini juga sering diserang oleh pihak-pihak luar terkait dengan aktivitas penambangan dan pengolahan nikel Indonesia. Pak Toha tadi ya, jika masih ada yang disampaikan silakan Pak. Cukup. Oke, Pak Toha tadi seperti yang kita dengar bersama, Bu Medi sudah menyampaikan selain dari bagaimana kedepannya nikel ini digunakan dengan baik, ada begitu banyak PR mengenai tata kelola atau governance dan juga isu dari ESG, Environmental, Social, and Governance. Apa yang sebenarnya bisa dibenahi ke depannya untuk perbaikan industri nikel di Indonesia? Oke. Poinnya adalah ESG ini adalah salah satu tuntutan global di mana seluruh perusahaan dunia saat ini memang dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip ESG. Poinnya ini sebenarnya dari sisi yang lain kita melihat sebagai satu yang positif karena bagaimanapun juga jangan sampai kegiatan pertambangan dan pengolahan, eksploitasi besar-besaran kekayaan sumber daya alam itu kemudian menyebabkan kerusakan lingkungan dan berdampak kepada kehidupan masyarakat dan lingkungan. Itu hal yang menurut saya harus diperhatikan. Di satu sisi memang kita banyak perusahaan Indonesia yang sudah menerapkan ESG dengan bagus. Salah satunya Vale. Vale ini adalah salah satu menurut saya perusahaan yang juga menerapkan ESG yang sangat bagus. Karena memang mereka sudah punya rekam jejak yang cukup lama. Artinya kalau ESG ini diterapkan dengan baik, dengan standar yang baik seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan tambang nikel di Indonesia, maka kita akan menjadi produser nikel terbesar di dunia, tetapi kita juga akan bisa menunjukkan ke dunia bahwa kegiatan penambangan dan pengolahan nikel Indonesia itu
sudah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan juga good mining practices, sehingga keberlanjutan antara kegiatan penambangan dan meminimalisir dampak lingkungan itu bisa kita lakukan dengan baik.